Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Introduction to E-commerce bagian keempat. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas mengenai alasan mengapa orang memilih e-commerce dan prospek e-commerce, khususnya di Indonesia. Di bagian kedua, saya lanjutkan dengan sekilas sejarah mengenai e-commerce dan jenis-jenis e-commerce. Yang kemudian saya lanjutkan di bagian ketiga dari e-commerce mulai dari B2B, B2C, C2C, dan C2B. Dan kemudian yang sekarang menjadi tren yaitu social commerce, yaitu memanfaatkan sosial media. Social commerce ini sangat berpotensi untuk lebih berkembang secara psikologis gitu ya. Saat ini gitu orang membeli itu sudah tidak lagi ya bergantung kepada iklan, tetapi bergantung kepada rekomendasi yang ada di sosial media. Ingat, sosial media ini banyak ya. Jadi mulai dari Facebook, Instagram, WA, TikTok, bahkan YouTube itu juga dikategorikan sebagai sosial media sekarang. Orang bisa posting, bisa berkomentar, bisa mengupload ya, berkontribusi ya, user contribution itu intinya sosial media. Separuh dari orang itu lebih mencari rekomendasi. Itu kenapa endorser sangat laku saat ini. Entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, atau bahkan di WA. Ya, karena memang itu yang terjadi. Ya, mereka lebih percaya rekomendasi daripada iklan. Sehingga endorser yang hanya mengiklankan modelnya, ya, jadi hanya membawa produknya. Misalnya endorser tentang food ya, makanan atau kuliner, kemudian hanya menunjukkan bungkusnya saja. Orang nggak akan percaya. Tapi kalau dia makan, ya, menunjukkan bahwa wah enak ya gitu. Ini recommended, nah begitu. Sambil dilihat bahwa dia makan dengan ekspresi yang sangat meyakinkan. Nah, itu jauh lebih baik daripada iklan biasa. 62% of online shopper are brand loyal. Jadi sebenarnya kalau sudah membeli satu brand dan merasa puas, ya maka dia tetap akan membeli brand yang sama atau merek yang sama meskipun lebih mahal. Karena dia sudah merasa puas. Saya sudah pakai ini, sudah awet nih, sampai 2 tahun begitu. Saya tidak peduli dengan merek yang lain. Meskipun orang bilang merek yang lain itu lebih bagus, tapi dia tetap percaya dengan merek itu. Dan pada saat merek itu mengeluarkan endorse-nya di sosial media, maka si shopper tadi, jika memang dia punya uang, dia akan langsung membeli. Jadi tidak perlu memasang iklan yang mahal. Sasaran pertamanya adalah loyal shoppernya dulu. Kenapa kok begitu gitu ya? Secara psikologi, manusia itu jika menghadapi ketidakpastian, maka kita akan kembali ke kebiasaan lama kita. When faced with uncertainty, we prefer options that are consistent with our belief and past behavior. Jadi kalau misalnya nih, misalnya handphone ya. Anda sudah membeli handphone dengan merek X misalnya. Kemudian pada satu saat handphone Anda rusak dan Anda ingin membeli lagi. Handphone X yang Anda miliki itu Anda puas sekali dengan kinerjanya. Anda sudah memiliki handphone itu selama 3 tahun lebih misalnya, dan Anda puas. Maka pada saat Anda akan membeli lagi, kemudian bingung mau milih apa.
saya mau milih handphone apa ya? Ada banyak yang baru keluar ini. Saya juga punya uang begitu. Ya. Maka 60% Anda akan memilih merek yang sama dengan tipe yang baru. Jadi consistent with our belief itu sifat dasar manusia. Ya. Loh, ada Pak orang yang berubah-ubah ya silakan, tapi itu berarti termasuk yang 40% begitu. Ya, itu prinsip pertamanya di social commerce. Prinsip yang kedua begitu, bahwa orang itu lebih percaya dengan posting di sosial media, entah itu di Facebook, di Instagram, di WA ya, di grup terutama, review di YouTube begitu, yang seringkali memainkan pikiran konsumen atau calon konsumen. Jadi misalnya di YouTube ada sebuah brand yang membayar reviewer gitu ya, ada banyak sekali di YouTube ya reviewer seperti itu, entah kuliner, handphone, gadget, PC, laptop, apapun begitu. Misal handphone lagi. Di Indonesia ada banyak reviewer atau influencer ya, biasanya orang menyebut begitu di YouTube, yang rutin melakukan review merek-merek handphone tertentu. Misalnya brand tadi, ya brand X tadi membayar 10 influencer sekaligus untuk mereview produknya dan bilang ya tolong bilang yang baik. Nggak usah terlalu baik gitu ya. Tetap tunjukkan kelemahannya tapi ya lumayan baik. Kemudian dia mengatakan bahwa saya arahnya ini adalah middle. Jadi mungkin misal gitu ya, dengan harga antara 2 sampai 3 juta. Ini bagus loh untuk middle. Meskipun harganya kisaran 2 sampai 3 juta, tetapi dia punya kualitas seperti yang 4 juta. Nggak usah yang muluk-muluk. Nah, misalnya begitu. 10 orang bilang yang sama. Ya. Jika kita menjadi calon customer, kita akan terpengaruh loh. Dengan hal seperti itu. Apa itu? Kalau bahasa Jawa namanya apa? Kalau zaman-zaman saya masih kecil dulu di desa itu ada namanya combe gitu ya. Kalau orang jual obat gitu ya di pasar, terus ada yang pura-pura, waduh ini saya juga sakit kulit gitu, terus diolesi oleh obatnya, wah tiba-tiba sembuh. Nah begitu, maka yang lain percaya ikut beli. Nah begitu, dan itu efektif. Kenapa? Karena kalau dari sosiologi ada namanya social proof. When uncertain, look at what others are doing. Saya biasanya mencontohkan begini. Misal Anda dari desa gitu ya, nggak pernah ke kota, kemudian Anda satu saat masuk ke gedung bertingkat yang pintunya buka sendiri. Karena Anda nggak tahu gitu, maka Anda bingung. Pintu ini buka sendiri, pintu ini membukanya seperti apa? Didorong, ditarik, digeser, atau buka sendiri? Bukanya sewaktu menginjak apa? Atau ada pencetannya, ada tombolnya? Apa yang dilakukan ya? Biasanya begitu, diem dulu melihat orang masuk. Daripada malu Pak gitu. Saya lihat dulu ada orang masuk. Oh ternyata kalau diinjek kesetnya, dia buka sendiri loh ternyata. When uncertain, look at what others are doing. Teori ini sama kalau di bidang saya gitu ya, collaborative learning sama gitu. Misal saya contohkan lagi, ini teori crowd namanya. Menyeberang jalan. Pada saat Anda menyeberang jalan, sudah di zebra cross, tapi ramenya bukan main. Anda ragu-ragu. Waduh kok rame sekali ya. Kemudian ada satu orang datang di sebelah Anda. Tambah lama tambah banyak yang datang. Misalnya sudah berkumpul banyak, kemudian ada satu orang yang tiba-tiba dia menyeberang dan mengangkat tangan. Apa yang terjadi biasanya? Maka yang lain akan ikut nyebrang. Karena yang lain dalam keadaan uncertainty, ketidakpastian. Padahal tidak kenal. Ya, itu sama dengan endorser tadi. Kenal sama endorser tadi? Enggak Pak gitu. Ya tahu aja dia terkenal aja, cuma saya nggak kenal baik. Nah kok ikut ya? Pokoknya dia ngomong baik ya, saya percaya saja. Nah sama. Misalnya orang yang nyebrang tadi, iya kalau dia memang nyebrang, lah kalau dia mau bunuh diri gimana? Wah ya nggak mungkin Pak gitu, masa dia mau bunuh diri nyebrang jalan tuh? Siapa tahu?
Tapi itulah sifat manusia. When uncertain, look at what others are doing. Anda bisa cari di YouTube, ada banyak eksperimen sosial yang menyatakan hal ini. Contoh gitu ya, misalnya ada eksperimen orang di jembatan itu, yang bawahnya sungai. Ada satu orang lihat ke bawah, padahal nggak ada apa-apa. Kemudian ya ada 10 orang yang sebenarnya temannya sendiri, ikut ngelihat semua. Padahal di bawah itu nggak ada apa-apa sama sekali. Apa yang terjadi? Orang-orang tiba-tiba berkerumun semua melihat ke bawah. Ada apa di bawah? Padahal nggak ada apa-apa. Mereka hanya ikut-ikutan. Ya, itu sama dengan kita di social commerce. Yaitu yang dinamakan social proof. Ya. Dan itu kenapa Facebook, meskipun banyak orang bilang ya ini mulai turun gitu, faktanya tidak. Dari data resmi, pada saat saya membuat video ini yang saya ambil dari Statista, dia tetap naik. Dan ini adalah active user ya yang dihitung ya. Jadi bukan user palsu-palsu, itu bukan. Ya, kalau ada user yang sudah tidak aktif selama 3 minggu, biasanya Facebook sudah tidak lagi menghitung itu sebagai active user. Facebook biasanya menghitung active user itu minimal 3 minggu aktif. Entah dia login, bukan posting ya, pokoknya login, scroll itu. Dan tidak turun loh sampai sekarang. Hal yang sama gitu terjadi di anaknya di Instagram. Yang sampai dengan bulan Juni 2020, ya karena saya membuat video ini 28 Juli 2020, jadi memang data terakhir ini Juni ya. Pengguna di Indonesia yang aktif, ya, tapi apakah itu 73 juta itu 73 juta orang? Tidak. Karena ada banyak orang yang memiliki lebih dari satu akun. Atau juga ada akun yang dari company atau perusahaan. Atau akun publik, akun yang ya, mengatasnamakan sesuatu dimiliki oleh seseorang tapi itu bukan akun pribadi. Tapi itu menunjukkan betapa banyaknya yang aktif. Dan data ini dari tahun ke tahun tetap sama, bahwa di Instagram itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki. Dan Anda bisa lihat di grafiknya, lebih banyak yang usia muda daripada yang usia tua. Itu kenapa jargonnya, oh kalau di Facebook itu memang kumpulannya orang tua-tua, bapak-bapak begitu, biasanya ibu-ibu. Nah, ya memang betul sih gitu. Tapi ini kesempatan di social commerce. Dan jangan lupakan yang sedang trending, TikTok. Ya. Antara baik buruk kontennya, mau nggak mau, dia punya 800 juta aktif user seluruh dunia. Mengalahkan Instagram, oh tidak, belum. Ya. Tetapi itu menunjukkan meskipun ini kontroversial, diusulkan untuk diblokir di banyak negara, tetapi tetap ini satu kesempatan baru. Itu prospek social commerce. Kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian berikutnya, masih di bab mengenai introduction to e-commerce, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.